Bersama dengan United Broadcasting Television menggelar debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020. Saya Pipit Rahayu akan menjadi moderator dalam debat publik pada malam hari ini. Sebelum kita masuki debat publik untuk putaran pertama, kita saksikan iklan layanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu berikut ini. Kamu tahu nggak ada apa di tanggal 9 Desember 2020? Nggak tahu. Ada apa ya? Nggak tahu, Bang. Ada apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tanggal 9 Desember 2020 adalah Pilkada Serentak Kabupaten Rokan Hulu. Oh, ada pilkada. Oh, pilkada. Oh iya, pilkada. Oh, pilkada. Oh, pilkada. Oh, pilkada. Oh, pilkada. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 adalah hari pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu lanjutan. Ayo, tunaikan hak konstitusional Anda dengan datang ke TPS untuk memberikan hak pilih Anda pada Pilkada Serentak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020. Mari bersama-sama saling bahu-membahu untuk kemajuan Kabupaten Rokan Hulu. Gunakan hak suara Anda. Lihat, perhatikan, dan pastikan. Ayo, pastikan pemilihan umum Kabupaten Rokan Hulu bersih, damai, dan kondusif. Rokan Hulu, Kabupatenku. Baik, hadirin dan pemirsa, selamat datang kembali pada debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu tahun 2020. Debat kali ini diikuti oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Baiklah, kita undang secara langsung untuk naik ke atas panggung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 1. Bapak Haji Hamulian SP dan Bapak M. Sahril Topan ST. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 2. Bapak Haji Sukiman dan Bapak Haji Indra Gunawan. Baiklah, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 3.
Bapak Insinyur Haji Hafid Sukri MM dan Bapak Haji Rijal ST. Baiklah, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020. Baiklah, hadirin dan pemirsa, debat kali ini itu mengusung tema memajukan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, termasuk kebijakan dan strategi penanganan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Debat publik malam ini sangat penting sebagai sosialisasi ide dan gagasan calon bupati dan calon wakil bupati, sehingga para pemilih mengetahui apa yang ditawarkan oleh pasangan calon untuk kemajuan wilayahnya. Baiklah hadirin dan pemirsa, pada malam hari ini tim penyusun materi debat publik kita adalah yang pertama, Profesor Dr. Irwan Effendi MSc dari Universitas Riau. Yang kedua, Dr. Ali Yusri MSI dari Universitas Riau. Dan yang ketiga, Dr. Haji Nixon Husin LC MAG dari UIN Suska Riau. Baiklah hadirin dan pemirsa, sebelum kita memasuki acara debat publik kita pada malam hari ini, mari kita saksikan video tata tertib debat publik kita malam hari ini. Tata tertib untuk peserta debat. 1. Calon akan diberikan waktu untuk berbicara. 2. Calon tidak dibenarkan memotong pemaparan calon lain saat calon tersebut sedang berbicara. Waktu dimulai ketika calon mulai berbicara. 3. Pertanyaan antar calon harus seputar tema debat. Moderator akan menghentikan pemaparan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 4. Pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam menjawab pertanyaan harus sesuai arah dan maksud pertanyaan moderator. 5. Pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam menyampaikan jawaban atas pertanyaan moderator harus sesuai durasi waktu yang diberikan. 6. Calon bupati dan calon wakil bupati dapat saling melengkapi menyampaikan jawaban atas pertanyaan moderator. 7. Jika penyampaian jawaban atau tanggapan pasangan calon telah selesai dan durasi waktu yang diberikan masih tersisa, maka moderator menunggu sampai selesainya durasi waktu guna mengajukan pertanyaan selanjutnya untuk giliran pasangan calon lain. 8. Dalam hal saling lempar pertanyaan dan tanggapan antar pasangan calon, maka pasangan calon dilarang untuk saling mendiskreditkan dan menyinggung pribadi pasangan calon lawan. 9. Moderator dilarang menyela atau memberikan kesimpulan atas jawaban atau tanggapan pasangan calon. 10. Tim kampanye pasangan calon, undangan dan seluruh yang hadir di ruangan debat dilarang menyela, memberikan opini, dan memberikan kesimpulan atas jawaban atau tanggapan pasangan calon selama debat berlangsung. 11. Tim kampanye dilarang menyuarakan yel-yel pasangan calon selama debat berlangsung. 12. Pelaksanaan debat berlangsung selama 150 menit dan rincian untuk segmen debat 120 menit dan iklan layanan masyarakat selama 30 menit. Baiklah, hadirin dan pemirsa, kita kembali ke debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020. Di debat publik malam ini terdiri dari 4 sesi. Sesi pertama, penyampaian visi, misi, dan program dari seluruh pasangan calon. Sesi kedua, menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi debat. Sesi ketiga, debat eksploratif. Dan sesi keempat, penyampaian closing statement. Baiklah hadirin dan pemirsa, kita masuki sesi pertama pada debat publik malam ini, penyampaian visi, misi, dan program oleh pasangan calon. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Baik, waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, untuk kita semua. Hormat kami paslon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu nomor urut 1 kepada Bapak, Ibu, serta seluruh masyarakat Rokan Hulu yang menyaksikan acara ini. Kami maju menjadi Bupati Rokan Hulu adalah karena melihat kondisi Rokan Hulu hari ini yang sangat memprihatinkan. Maka dari itu, kami untuk menjawab ini, kami ada 5 program. Yang pertama ekonomi, di mana kita lihat bahwasanya di Rokan Hulu ini terkenal kebun terluas di Provinsi Riau, pabrik terbanyak di Provinsi Riau, akan tetapi masyarakat termiskin di Provinsi Riau adalah Rokan Hulu hari ini. Setelah itu, nanti untuk menjawab ini kami punya program, ada bantuan kepada masyarakat, yaitu seperti bantuan bibit sawit kepada masyarakat, dan juga ada UKM. Yang kedua agama. Kita tahu bahwasanya masyarakat Rokan Hulu ini dengan julukan negeri Sibu Sulu, akan tetapi hari ini kita lihat bahwasanya perhatian kepada Surau Sulu ini tidak ada. Ini terbukti dengan adanya dari 139 Surau Sulu yang ada di kita ini, ada 29 yang sudah tidak aktif lagi. Dan juga kita lihat bahwasanya untuk bantuan kepada guru-guru MDA, MDTA hari ini di bawah standar. Yang ketiga adalah masalah kesehatan. Kita lihat hari ini ada perbedaan pelayanan antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin. Apabila kami jadi nanti, ini tidak akan terjadi seperti itu. Yang keempat adalah pelayanan dasar, yaitu pengurusan KTP, KK, dan akte kelahiran. Kita lihat hari ini katanya gratis, akan tetapi masyarakat mengurusnya ini sangat sulit, berulang-ulang kali datang ke kantor. Maka nanti apabila kami jadi ini akan kami pindahkan ke kecamatan-kecamatan supaya nanti pengurusannya lebih gampang. Yang ketiga, yang kelima adalah bantuan hukum. Kita akan membuat nanti LBH di setiap kecamatan untuk membantu masyarakat. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk penyampaian visi, misi, dan program. Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Baik, waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2021-2024. Adapun visinya, kami bertekad untuk mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu yang lebih maju, berdaya saing dalam keanekaragaman adat budaya berdasarkan nilai-nilai agama menuju masyarakat Rokan Hulu yang sejahtera. Adapun misinya, 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dilandasi pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif, berdaya saing, berbasis kerakyatan, serta mengembangkan pembangunan pariwisata daerah. Ketiga, mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa, menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Keempat, kami ingin mewujudkan kehidupan agama yang harmonis, aman, tentram, didasarkan pada budaya, adat istiadat, dan agama yang berbeda. Yang kelima, kami ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, efisien melalui pelayanan publik yang transparan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada paslon nomor 3 untuk memberikan visi, misi, dan program. Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, Rokan Hulu hari ini sedang tidak baik-baik saja. Rokan Hulu membutuhkan percepatan pembangunan yang begitu cepat, sehingga dibutuhkan pemimpin yang punya akselerasi pembangunan yang juga bergaung kepada pembangunan yang berkesinambungan. Kami, Hafid Erizal, akan membawa visi Rokan Hulu Mau 2024, artinya Rokan Hulu makmur, agamis, dan unggul. Untuk menunjukkan visi kami punya misi yang pertama, menyediakan infrastruktur ekonomi yang berkelanjutan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dua, membentuk kemandirian ekonomi, pertanian, perikanan, dan peternakan, serta pariwisata berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Ketiga, menginternalisasikan nilai-nilai agama dan budaya Melayu dan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan taat hukum. Empat, mengimplementasikan prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang kelima, mewujudkan kualitas manusia yang sehat, kreatif, cerdas, inovatif, bertanggung jawab, dan kolaboratif. Untuk itu, kami punya 3 program utama, yaitu program Rokan Hulu Makmur, Rokan Hulu Agamis, dan Rokan Hulu Unggul. Kami punya 5 program prioritas atau 5 program plus yang kami tampilkan dengan kartu mau, yaitu yang pertama, memberikan bantuan modal usaha 5 juta rupiah kepada kedai. 2, memberikan bantuan alat kerja gratis untuk pekerja buruh tani dan nelayan. Yang ketiga, memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak yang berprestasi. Keempat, memberikan kualitas wifi dan rumah sehat. Habis. Terima kasih. Baiklah, kita berikan tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020. Baiklah hadirin dan pemirsa, kita akan memasuki sesi kedua, yaitu menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi debat setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020. Saya Fatma. Di sini Fatma akan memberitahukan beberapa aturan pemungutan suara pilkada di tahun 2020 ini. Guna untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Aturan pertama, menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai, menjaga jarak paling kurang 1 meter, dan pastinya hindari kontak fisik. Mencuci tangan dengan air mengalir dan jangan lupa menggunakan sabun ya. Membawa alat tulis, mengikuti pemeriksaan kesehatan seperti rapid test dan pemeriksaan suhu tubuh. Lindungi hak pilihmu, jangan sampai golput ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriati Is, anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Pada hari Rabu 9 Desember 2020, KPU Kabupaten Rokan Hulu akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Jangan lupa Rabu 9 Desember 2020 datang ke TPS dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID 2019. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari beritanya gini-gini aja. Ini lagi. Ini apaan ini? Elah. Aduh, berita gini lagi. Kalau pengen ceritanya bawaannya pengen golput aja. Golput aja. Males. Enggak
Ayo, Bi. Ayo. Saya Haji Masrul Kasmi, MSI, PJS Bupati Rokan Hulu, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Patuhi protokol kesehatan. Ayo ke TPS. Tanggal 9 Desember, jangan golput ya. Ayo ya bos, ayo ke TPS. Baiklah hadirin dan pemirsa, selamat datang kembali di debat publik calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020. Baiklah, hari ini kita masuk ke segmen kedua, yaitu memberikan jawaban dari tim penyusun materi debat. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk memilih amplop yang telah disediakan. Dan adanya wabah atau pandemi corona yang melanda dunia. Untuk itu, pembukaan lapangan pekerjaan menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak pada saat ini. Jika saudara dipercaya oleh masyarakat sebagai kepala daerah, apa langkah atau program yang akan saudara lakukan dalam rangka membuka lapangan kerja tersebut? Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Baik, dampak dari pandemi COVID-19 memang sangat berpengaruh kepada ekonomi masyarakat hari ini. Kalau Hafid Erizal ditakdirkan jadi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, kita akan memberikan pengaruh atau memberikan perhatian yang sangat besar kepada UMKM. Ya, kita akan berikan pendampingan, kita akan buat klinik ya UMKM, kita akan beri bantuan modal agar UMKM kita bisa hidup kembali. Kita sudah punya satu di antara 5 program plus kita adalah memberikan bantuan modal 5 juta kepada kedai. Ya, UMKM ini akan hidup apabila ada suntikan modal dari kita. Pemerintah harus hadir di setiap posisi, di setiap kondisi masyarakat membutuhkan. Artinya begini, kita tidak boleh tutup mata ya bahwa dengan pandemi COVID-19 ini begitu banyak ya kegiatan ekonomi masyarakat yang terhenti. Sekolah ditutup, kantinnya juga tutup. Artinya di situ banyak tertumpang kehidupan masyarakat. Kita sebagai pemerintah harus hadir yang memberikan solusi. Kami Hafid Erizal sudah punya solusi itu. Kita punya 5 program plus. Salah satunya tadi adalah memberikan bantuan modal 5 juta kepada UMKM. Ya, kedai. Nah, kami punya kartunya. Ya, nah, kami beri nama Kartu Mau. Ya, Kartu Mau ini adalah kartu makmur, agamis dan unggul. Hari ini masyarakat sudah cerdas. Mana pasangan calon yang memberikan manfaat lebih baik kepada mereka, mereka akan memberikan perhatian kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 menanggapi jawaban paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi persoalan pengangguran ya, saya pikir saya sudah mulai ngurus karena saya ini ketua buruh juga. Hampir 7.000 hari ini ya yang saya urus bisa bekerja di Rokan Hulu ini. Jadi kalau persoalan hari ini banyak yang menganggur, saya pikir solusinya itu adalah bagaimana PLK kita fungsikan kembali ya, bagaimana anak-anak kita ini kita latih
ketika dia punya kemampuan, punya skill dan keterampilan, tidak ada alasan perusahaan-perusahaan di Rokan Hulu ini tidak menerima anak-anak kita untuk bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang tidak mau kerja di perusahaan, tentu nanti kita bantu dia, baik itu melalui kelompok usaha bersama, ada programnya KUB, dan itu nanti juga akan menyerap bagaimana pengangguran-pengangguran ini bisa membuka usaha sendiri. Yang selanjutnya saya menarik sebenarnya, ya, menarik apa yang disampaikan oleh paslon nomor 3. Ada kartu 5 juta untuk kedai. Kita tahu ndak hari ini bagaimana kondisi APBD kita Rokan Hulu hari ini, ya. Kuah PPAS kita saja 1,1 triliun itu yang diserahkan. Saya kemarin itu masih pimpinan DPRD, belanja pegawai sudah habis 866 miliar. Berapa lagi uang kita? Dari mana? Berapa kedai yang harus diberikan kalau memang itu dan kepada yang pemilik kedai yang ada di Rokan Hulu ini. Jadi saya pikir, ya, kur yang ada itu yang tak berdayakan. Saya pikir. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita kembalikan kepada paslon nomor 3 menanggapi tanggapan dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Kami heran, Pak. Kenapa sampai hari ini mindset kita masih APBD, ya, menghabiskan uang APBD yang 1,1 triliun itu. Kita tidak pernah berpikir bagaimana cara mencari uang. Kalau menghabiskan uang yang ada itu nggak susah-susah, Pak Jadi Bupati. Sekarang bagaimana dengan uang yang 1,1 kita bisa bikin pembangunan 1,5 triliun. Kita cari uangnya. Begitu banyak potensi uang, ya, yang belum hari ini tergarap dengan baik, ya. Kalau hanya menghabiskan APBD, Pak, aduh, sampai kapan Rokan Hulu akan maju, ya? Hanya menghabiskan 1,1, begitu defisit setiap tahun, 3 tahun terakhir defisit, belum lagi tunda bayar. Kita tidak kreatif. Ke depan perlu pemerintah daerah yang kreatif mencari uang masuk. Terima kasih. Baiklah, waktu Anda habis. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kalau saya sependapat yang disampaikan oleh paslon nomor 1 di dalam menanggapi tadi. Kita ini kondisi keuangan itu sangat terbatas. Dan ini bukan kabupaten, semua yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kalau bisa kita nyari, wah, profil nyarinya lebih banyak itu. Nyarinya di mana? Ya. Kita harus memberdayakan sumber daya alam, ya. Itu baru sumber daya alam kita. Kita konon ceritanya punya batu bara, punya semen. Saya kira itu bisa dimanfaatkan. Mungkin kita PAD kita akan bertambah, ya, itu mungkin bisa, ya. Oleh karena itu kalau kita berbicara PBD ya memang tidak bisa, ya. Artinya kita harus benar-benar memperhitungkan dengan tepat. Jadi jangan hanya kemauan akhirnya meninggalkan utang. Jadi kalau kemauannya besar meninggalkan utang kepada kita. Contoh, ya, beasiswa. Sampai sekarang itu nggak bisa nyaur saya itu, ya. Ini contoh. Jadi jangan sampai besar-besar daripada tiang. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Oh, Ibu Anda masih bisa? Baik, terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 3 menanggapi tanggapan dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Baik, kepala daerah, namanya kepala daerah, namanya bupati, wakil bupati, otak kebijakan di suatu daerah. Kalaulah bupati, wakil bupati tidak mampu cari duit, mau jadi apa? Sama dengan kepala rumah tangga. Kalau kepala rumah tangga tak bisa lagi mengurusi anaknya, berarti mati kita semua. Jadi saya kira potensi lain tuh banyak. Kita Rokan Hulu kaya, kita kabupaten kaya.
51% itu sektor pertanian perkebunan yang sangat kaya hari ini. Potensi CSR, potensi zakat, wakaf yang hari ini belum termanfaatkan. Wakaf, provinsi punya badan wakaf, Rokan Hulu mana? Ini persoalan. Jadi saya kira kepala daerah memang harus buat kebijakan untuk masyarakat. Waktu Anda habis, terima kasih. Boleh kita beri tebakan yang meriah kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020. Kita masih punya satu sesi lagi untuk tema kedua. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020. Hai, saya Deva. Ini vlog saya tentang bagaimana memilih calon bupati dan wakil bupati pilihanmu. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak siapa saja calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu? Menurut keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, pasangan calon bupati dan wakil bupati ada 3. Siapa aja sih? Mari kita cek. Yang pertama ada Haji Hamulian SP dan M. Syahril Topan ST. Yang kedua ada Haji Sukiman dan Haji Indra Gunawan. Yang ketiga ada Insinyur Haji Hafid Syukri MM dan Haji Erizal ST. Lalu, bagaimana sih cara memilih pasangan calon yang tepat dan membawa perubahan bagi Kabupaten Rokan Hulu? Nah, tenang saja, saya mempunyai caranya. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada kapabilitas, yang ketiga ada otoritas, yang keempat adalah karitas. Nah, itu dia. Kenapa harus integritas? Karena kita harus memahami karakter, sikap, dan perilaku pasangan calon agar kita bisa mengetahui apakah pasangan calon ini tepat ataupun tidak. Yang kedua, kapabilitas. Pasangan calon harus memiliki pengetahuan, motivasi, dan keterampilan yang bagus. Yang ketiga adalah otoritas. Kenapa sih harus otoritas? Karena pasangan calon harus mampu menegakkan disiplin dan peraturan undang-undang yang telah dibuat di Indonesia. Yang terakhir adalah karitas. Kenapa sih harus karitas? Karena pasangan calon harus bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan bisa membuat Rokan Hulu menjadi lebih baik lagi. Nah, begitulah cara saya memilih pasangan calon yang saya inginkan. Kalian bagaimana? Eits, jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 adalah Pilkada Serentak Kabupaten Rokan Hulu. Jangan lupa milih ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan karena kemajuan Rokan Hulu ada di tangan kalian semua. Saya Deva dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Rosalina, SHFH, PLT Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, menghimbau kepada seluruh masyarakat Rokan Hulu agar datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Kenali calon yang akan Anda pilih. Pilihan Anda menentukan Kabupaten Rokan Hulu 5 tahun ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin dan pemirsa, selamat datang kembali di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020. Baiklah, kita langsung kepada paslon nomor 1 untuk kembali memilih amplop dari yang disediakan. Baik, amplop masih tersegel dengan rapi, akan saya buka. Pertanyaan akan dibaca satu kali, jadi mohon disimak baik-baik. Masjid Agung dan Islamic Center Rokan Hulu memiliki fasilitas yang sangat lengkap, mulai dari tempat ibadah, kampus sekolah tinggi ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim,
perpustakaan dengan digital library yang serba modern dan terhubung ke berbagai institusi pendidikan internasional, infrastruktur yang memadai. Namun, semua fasilitas tersebut tidak bisa difungsikan secara maksimal karena minimnya dana APBD Rokan Hulu yang tersedia untuk itu. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Jika saudara ditakdirkan menjadi bupati atau wakil bupati Rokan Hulu, kebijakan apa yang akan saudara lakukan untuk memajukan lembaga pendidikan tersebut? Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya pikir pertama persoalan Islamic Center itu menjadi kerinduan masyarakat Rokan Hulu. Bagaimana masjid itu difungsikan kembali dengan dimakmurkan kembali, sehingga tentu karena masjid ini adalah ikon Rokan Hulu, bagaimana masjid ini difungsikan sehingga kelihatan bahwa negeri ini adalah negeri religius. Ini yang pertama. Yang kedua, terhadap sarana pendidikan, saya pikir ini perlu kita maksimalkan, ya, karena sebenarnya sudah ada juga kebijakan pemerintah bagaimana SMP gratis itu perdanya juga sudah dibuat, tapi ini mungkin sampai hari ini itu tidak maksimal, ya, termasuk juga kondisi APBD kita. Jadi saya pikir pertama, untuk berbuat itu tentu keuangan daerah juga perlu. Kita sangat menyayangkan juga sebenarnya, artinya makin hari itu APBD kita ini menurun terus, padahal potensi sumber daya alam kita luar biasa. Tadi kalau dikatakan nomor 3 bahwa 51% perkebunan, sebenarnya bukan 51% perkebunan pertanian, tapi 72% Rokan Hulu ini adalah pertanian perkebunan sebenarnya, ya. Jadi ini persoalan kita, ya, persoalan kita ke depan. Kalau ini dikaitkan dengan pandemi, sebenarnya persoalan pendapatan kita ini tidak banyak pengaruh sebenarnya. Kenapa saya katakan itu? Awal pandemi mungkin banyak restoran kita yang tutup, tapi hari ini restoran kita sudah mulai buka kalau kita melihat dari pajak restoran. Tapi terhadap hal-hal yang lain ini tidak punya pengaruh. Tapi bagaimana kita sebagai pemimpin bisa mengangkat PAD kita ini, ya, dari sumber daya alam yang ada, sehingga kita bisa, ya, melakukan apa-apa yang waktu Anda habis. Terima kasih. Kita beri kesempatan kepada paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya saya sependapat, ya, khususnya tentang pemeliharaan itu terbatas kepada anggaran, ya. Namun demikian untuk diketahui bahwa Islamic Center tetap juga berfungsi seperti biasa. Namun demikian dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan agar diatur di dalam pelaksanaan ibadah. Yang semula itu yang mengisi Islamic Center itu adalah ASN. Jadi masjid sekelilingnya itu pada ada beribadah di masjid masing-masing, sehingga ASN yang semula apel kemudian bisa mengadakan kegiatan di Masjid Islamic Center. Namun demikian karena adanya anjuran pemerintah di dalam penanganan COVID-19 ini, maka ASN juga menyediakan, ya, yang semula sholat zuhur berjamaah, ya, semua saya apelkan di sana, sholat asar. Namun demikian ini aturan, kita tidak boleh melanggar, ya, kita taat pada aturan. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan pemeliharaannya, setiap bangunan tentunya semakin lama semakin hari mesti semakin menurun. Namun demikian perlu juga diperhatikan tentang usaha bagaimana mengenangani pemeliharaan itu. Waktu Anda habis. Terima kasih. Kita kembalikan kepada paslon nomor 1 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Jadi kalau kita bicara Islamic Center,
sebenarnya sebelum COVID juga ya sepi juga ya, karena gini, masjid ini kan tempat ibadah, itu adalah ikon Ruhul. Kalau masjid ini sepi, maka dia tidak akan terurus, dan dengan sendirinya akan seperti itu. Makanya insya Allah kami besok ya, bagaimana kita meramaikan masjid ini, termasuk juga Islamic Center, termasuk juga mungkin masjid-masjid yang ada di Rokan Hulu. Nah, ini yang mungkin akan menjadi perhatian kita nantinya. Kalau hari ini kita bicara tentang COVID, di masjid lain juga hari ini sudah sholat juga, cuman mungkin tetap pada aturan protokol kesehatan. Saya pikir ya, masjid ini nanti insya Allah kami jadi sama Pak Mulan menjadi Bupati ini kita makmurkan kembali masjid ini sehingga memang kelihatan. Baiklah, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara masjid Islamic Center adalah simbol bagaimana Rokan Hulu adalah negeri 1000 suluk. Tapi kalau kita bicara bagaimana memungsikan masjid, jawabannya hanya komitmen. Artinya komitmen kita untuk bagaimana mengungsikan tuh masjid. Oh, persoalan COVID hari ini 3M-nya kerjakan, menjaga jarak, memakai masker, terus mencuci tangan. Artinya 3M-nya kerjakan, tapi komitmennya bagaimana masjid bisa makmur. Artinya sungguh-sungguhnya, istiqomahnya namanya, itu yang paling penting. Uang masjid ya mesti diisi, tak boleh kosong. Kalau kosong ntar tuh murka dengan kita. Ya ini ya hari ini yang terjadi. Protokol kesehatannya kerjakan. Oh, persoalan duit ya namanya kepala rumah tangga ya harus mikir gitu, ya kan, bagaimana caranya agar ini masjid tetap jalan dengan baik, karena ini adalah sesuatu hal yang sangat vital namanya. Saya kira demikian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 1 untuk memberikan tanggapan kepada paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Masalah Islamic Center ini sebenarnya hari ini sudah komplit kita dengar bahwasanya banyak hal-hal yang harus kita benahi di sana. Termasuk hari ini kita dengar bahwasanya termasuk negara daerah tetangga bahwasanya pada saat ini radionya saja yang dulunya jadi acuan mereka untuk bersolat, maka tidak ada hari ini hidup. Nah ini juga termasuk yang akan kita benahi nanti. Dan juga ada sekolah yang di daerah Islamic ini yang hari ini itu diliburkan, maka apabila memang kami jadi ini kita hidupkan kembali. Kenapa? Ini harus punya keberanian. Gak ada masalah. Kita lihat daerah lain bisa sekolah. Di Sumatera Utara orang sekolah nggak ada masalah. Tapi kita punya komitmen untuk bagaimana memajukan daerah ini. Jadi saya rasa nggak ada masalah itu, dan ini memang harus kita perhatikan karena ini adalah kebanggaan dari daerah kita. Bahwasanya ini termasuk adalah ikon daripada Rokan Hulu. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020. Baiklah hadirin dan pemirsa, kita akan mengikuti setelah ini yaitu sesi ketiga, yaitu debat eksploratif setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020.
tiba saatnya pulang ditunggu. Pesta demokrasi hari bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Saya Cipri Abdul Hussein, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Rokan Hulu. Mari bersama-sama kita wujudkan Pilkada Rokan Hulu bersolawat, yaitu pilkada yang bersih, sopan, harmonis, langsung, bermarwah, dan taat azas. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 9 Desember 2020 dengan sama-sama datang ke TPS, menerapkan standar protokol COVID-19, gak nyoblos, gak jos. Salam Rohul bersolawat. Wallahul muwaffiq lakumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu nggak ada apa di tanggal 9 Desember 2020? Nggak tahu. Ada apa ya? Nggak tahu bang. Ada apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tanggal 9 Desember 2020 adalah Pilkada Serentak Kabupaten Rokan Hulu. Oh, ada pilkada. Oh, pilkada. Oh iya, pilkada. Oh, pilkada. Oh, pilkada. Oh, pilkada. Oh, pilkada. Hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 adalah hari pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu lanjutan. Ayo, tunaikan hak konstitusional Anda dengan datang ke TPS untuk memberikan hak pilih Anda pada Pilkada Serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020. Baiklah hadirin dan pemirsa, selamat datang kembali di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020. Kita masuk ke sesi ketiga, yaitu debat eksploratif. Di debat eksploratif ini kami akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jika kita bicara Rokan Hulu hari ini, maka kemiskinan menjadi pokok dasar. Salah satunya adalah data statistik kita, Rokan Hulu adalah daerah ke-11 termiskin di Riau. Secara absolut, Rokan Hulu berada di peringkat 12, 72.210 jiwa yang termasuk dari masyarakat miskin. Jika saudara terpilih, coba berikan apa strategi, solusi jangka panjang, jangka pendek. Terima kasih, dan berikan juga contoh kepada kami. Kami kira demikian. Terima kasih. Waktu Anda habis. Terima kasih. Kami berikan kesempatan ke paslon nomor 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik mulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih.
Sebenarnya angka kemiskinan di Rohol itu makin hari dia makin bertambah sebenarnya. Mulai dari tahun 2011 ya sampai 2016, waktu itu wakil bupatinya Pak Abad itu, angka kemiskinannya juga terus bertambah ya, terus bertambah angka kemiskinannya. Di angka awalnya itu hampir 10, sekian persen, sampai terakhir ini itu sudah angka di 11% angka kemiskinan Rokan Hulu ini. Jadi kalau kami sebenarnya, kenapa hari ini masyarakat kita miskin? Ini persoalan kurangnya perhatian kita terhadap infrastruktur kita. Itu salah satu. Masih banyak hari ini termasuk di Rokan itu ada dusun Pekobuk namanya. Jalan pun tak ada ke situ. Listrik pun tak ada. Di Mahat sana, tiang listriknya ada, talinya tak ada. Ini kondisi masyarakat kita hari ini. Ya, termasuk juga besarnya angka pengangguran. Apabila ini kita bisa urus, saya pikir ya, sebagai leading sektor daerah ini, sebagai kepala daerah, saya pikir angka kemiskinan itu pasti dia menurun ya. Bagaimana yang menganggur bisa bekerja, bagaimana infrastruktur yang tidak baik ini bisa jadi baik, harga sawit di Rokan. Baiklah, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Angka, dikala kita bicara angka, kita bicara data. Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Riau sudah mengeluarkan data 10,53% adalah masyarakat miskin Kabupaten Rokan Hulu. Dari kita lihat jumlah PDRB Rokan Hulu, 51% itu adalah mereka petani berkebun. Ada 6,25% yang mereka adalah pedagang kecil. Maka kita mau ngangkat nih pedagang kecil ini, pengusaha mikro ini mau kita angkat agar apa? Agar muncul usaha baru, agar muncul adalah lapangan kerja baru. 6,25% sangat jauh di kita dengan potensi entrepreneur nasional, jauh kita di bawah. Artinya apa? Kita harus angkat, maka kita mengeluarkan program kartu mau untuk ngangkat agar tercipta lapangan kerja baru. Salah satunya seperti itu dia. Terus apa lagi? Dikala kita tidak punya data, apa mau kita bicarakan? Mengerti pun kita tidak. Dan itu adalah data. Jadi kami Hafid Rizal memang akan membuat solusi kemiskinan. Maka mau Rokan Hulu bangkit, pilih Hafid Rizal. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis. Kita kembalikan lagi ke paslon nomor 3 untuk kembali memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, kita melihat hari ini bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini begitu merusak atau meruntuhkan sisi-sisi ekonomi masyarakat kita hari ini. Kami melihat bahwa ada sisi ekonomi masyarakat yang tidak tersentuh lagi, ya. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Hari ini belum selesai. Nah, kami ingin bertanya kepada paslon nomor 02, kalau seandainya Bapak diberi amanah menjadi bupati dan wakil bupati Rokan Hulu ke depan, ya, pandemi ini belum selesai. Nah, upaya apa yang kira dilakukan agar pandemi kita urus, ekonomi masyarakat juga kita selesaikan? Kenapa? Karena terhentinya ekonomi akan membuat penyakit akan semakin parah. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kita menanggung masalah kemiskinan ya. Kemiskinan ini terjadi
sudah di mana-mana ya, itu menjadi bukan isu daerah tapi isu nasional ya. Kemiskinan itu kalau miskin pasti ada. Namun demikian kita berupaya di dalam rangka mengurangi kemiskinan itu. Yang pertama kita adalah membangun perekonomian ya yang produktif, kreatif, berbasis kerakyatan ya. Kemudian juga meningkatkan pembangunan pariwisata daerah. Kita punya sumber daya alam khususnya dalam masalah pariwisata. Ada dibangun purba itu cukup banyak. Ada beberapa tempat ya. Itu yang kemudian di Rokan ya. Itu juga perlu kita benahi ya di dalam rangka nanti menumbuhkan tenaga kerja karena bisa memanfaatkan ekonomi kerakyatan ya. Oleh karena itu upaya adalah pertama adalah meningkatkan ekonomi ya kerakyatan, kemudian juga kita membangun investasi khususnya adalah pariwisata daerah ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin pada hakikatnya kami berupaya untuk menanggal itu. Baik, waktu Anda telah kita kembalikan ke paslon nomor 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Itu jangka panjang, Pak. Hari ini masyarakat membutuhkan penanganan hari ini, bahwa ekonomi mereka anjlok ya karena pandemi Covid. Usaha mereka jatuh, ekonomi macet. Makanya dibutuhkan kebijakan yang sangat mendasar yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Kita melihat kantin-kantin tutup ya, begitu banyak yang menggantungkan harapan hidup di sana ya. Pesta-pesta dilarang, keyboardnya berhenti, yang tenda juga tidak dapat uang, yang catering juga berhenti. Nah, sisi-sisi ini selama pandemi Covid ini belum selesai, upaya apa yang mau kita lakukan? Salah satunya adalah bagaimana membangkitkan ekonomi masyarakat, UMKM kita urus. Makanya kita punya solusi, kita berikan bantuan modal 5 juta itu agar ekonomi tetap naik. Karena ada tiga pen yang diamanatkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, jamin fasilitas kesehatan, berikan jaring pengaman sosial, dan ketiga dijamin ekonomi tetap berjalan agar masyarakat bisa tetap hidup. Nah, ini yang paling penting, bagaimana cara kita bisa ya memberikan kebijakan yang pas untuk masyarakat kita hari ini. Baik, waktu Anda habis. Selanjutnya kita akan persilahkan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami melihat hari ini bahwasanya masyarakat kita banyak di daerah-daerah yang perlu penanganan oleh pemerintah, akan tetapi ini tidak berjalan karena adanya defisit anggaran yang ada di Rokan Hulu. Nah, kami bertanya kepada nomor 2, bagaimana langkah Bapak untuk menangani defisit yang terjadi pada hari ini sehingga kita bisa mendapatkan dan bisa untuk menangani pembangunan untuk para masyarakat Indonesia. Ini bahwasanya selain daripada kita ada defisit dan juga kita ada banyak yang namanya tunda bayar. Ini dari mana kita ambil dari ini? Sementara kita lihat sebenarnya banyak sumber daya kita yang harus digali. Maka kami minta kepada Pak jawab terangkan secara konkret. Baik, waktu Anda telah habis. Kita persilahkan kepada paslon nomor 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama di dalam penanganan masalah defisit anggaran ya.
kita tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ini, kita juga akan memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki, ya, agar sumber daya alam yang selama ini belum dapat tergali, ya, ke depan kita mencari investor, ya, agar investor itu dapat berupaya memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki, sehingga PAD kita barang tentu kita akan meningkat, ya. Saya kira itu, mengingat sekarang memang pandemi itu kapan berhentinya kita tidak tahu. Kemudian kedua, kami berupaya memberi kesempatan kerja kepada warga kita, yaitu sebelum itu kita telah memberikan surat, ya, kepada seluruh perusahaan untuk tidak menutup PKS-nya dalam rangka pandemi ini. Karena kalau PKS itu tutup, maka pekerja kita akan terhenti. Berapa ribu orang yang sehingga menambah pengangguran. Ya, oleh karena itu, setelah saya berikan melarang untuk menutup PKS, maka semua hasil perkebunan itu dapat dimanfaatkan dan rakyat kita, hasil yang kita dapat, hasil yang masyarakat dapat dijual kepada perusahaan. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Bapak sampaikan tadi bahwasanya kita akan meningkatkan PAD. Ini kita defisit ini bukan hanya kita alami dalam 1 tahun ini, akan tetapi sudah berjalan selama 3 tahun. Nah, kalau kami lihat dari posisi ini, maka pengalihan ini yang tidak ada, dan juga tidak adanya korelasi kita dengan baik itu provinsi dan pusat, sehingga nanti bisa bagaimana kita untuk bekerja sama untuk mendapatkan anggaran dari kabupaten kita ini. Ini yang kita lihat hari ini. Kita lihat bahwasanya banyak hari ini, contohnya galian C kita yang setiap hari ratusan yang keluar dari sini, 1 perak pun tidak bisa ambil dari PAD-nya. Banyak yang kita lihat. Nah, kenapa ini tidak bisa? Nah, ini juga yang harus kami sampaikan kepada Bapak, bahwasanya Bapak sampaikan tadi itu menggali potensi daerah, tapi kami lihat dari ini tidak ada dalam pelaksananya selama 2 tahun ini. Karena kita lihat bahwasanya defisit ini sudah 3 tahun berturut-turut, bukan hanya pada tahun ini saja. Maka kami merasa bahwasanya mungkin penanganan yang konkret itu harus dilakukan oleh Bapak, supaya nanti masyarakat ini, karena dengan adanya defisit ini yang merasakan masyarakat kita Rokan Hulu yang merasakan daripada adanya defisit ini. Mungkin ini kami sampaikan kepada Bapak bahwasanya kita lihat dalam hal ini belum bagi maksimal Bapak mengusahakannya. Baik, waktu Anda habis. Kita kembalikan lagi kepada paslon nomor 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya pikir pertama tentu kondisi Rokan Hulu, ya, dari tahun ke tahun bukan bertambah maju tapi bertambah menurun kondisi Rokan Hulu ini. Sebenarnya kalau yang di samping kiri kami ini sebenarnya dua-duanya sudah pernah menjabat ini, ya, ibarat rapot udah ada. Sementara kayak kami paslon nomor 1 ini belum pernah diberikan amanah oleh rakyat. Maka pertanyaan saya adalah, kenapa? Dia hampir sama sebenarnya pertanyaannya. Kenapa angka kemiskinan itu tidak pernah pecah di angka 10%? Kenapa tetap di angka, ya, di angka 11-12% di Rokan Hulu ini? Apa sebenarnya persoalannya, ya? Sehingga itulah menjadi pertanyaan kami, sehingga mudah-mudahan kami jadi baiklah, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Tadi disampaikan oleh paslon 1 bahwa dulu, ya kan, bicara dulu itu angka kemiskinan tidak sebesar sekarang ini jumlah penduduknya.
Makanya kalau kita bicara program, bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan, tentu kita bicara fakta dan data. Bagaimana solusi yang harus kita ambil, kita harus tahu data. Nah makanya kita, bagaimana mengurangi angka kemiskinan adalah dengan cara bagaimana kita bisa menyentuh kehidupan paling bawah masyarakat kita. Hari ini kita melihat, ada yang solusinya, kondisinya terlalu kaya. Tapi di satu sisi ada yang paling miskin. Ya, gini rasio ini, kesenjangan ini begitu besar hari ini. Nah, makanya kalau kita bicara bagaimana menentaskan kemiskinan, kita bicara tindakan nyata kita kepada masyarakat. Tidak bicara retorika, Pak. Makanya lima program kami ini sebagai sebuah jawaban bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan dalam waktu 5 tahun ke depan. Kita buktikan. Kalau Bapak mau tahu bagaimana cara kita mengentaskan kemiskinan, coba dulu nomor 3. Insya Allah, ya kita akan kurangkan ke angka kemiskinan itu. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa. Baiklah, terima kasih. Kita kembalikan kepada paslon nomor 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya pikir ya hampir seluruh konsep paslon ini bagus semua. Karena yang membuat ini banyak akademisi, para dosen ya yang membuat ini. Paling beberapa ide kreatif kita. Yang sebenarnya menjadi pemimpin Rokan Hulu itu sebenarnya adalah niat baik kita sebenarnya, itikat baik kita untuk ngurus rakyat ini. Ya, kalau persoalan hari ini dikatakan ya bisa merubah kemiskinan, sementara action kita seperti apa gitu. Saya mohon maaf ya, apalagi Rokan Hulu ya selalu kondisi keuangannya seperti ini, sementara juga pengangguran begitu besar. Ini bukan kerja-kerja yang ringan sebenarnya, tapi ini kerja berat. Makanya saya katakan ya, dari 2011 sampai hari ini 2019 angka kemiskinan itu bukan malah menurun, naik sedikit. Ini yang jadi persoalan. Nah, ini menurut kami. Makanya sebenarnya ketika bicara UMKM tergantung juga pasarnya ya. Yang selama ini coba kita lihat, setiap Sabtu Minggu Rokan Hulu ini sepi. Karena apa? Banyak yang keluar karena fasilitas juga tidak kita siapkan di sini. Bagaimana caranya ekonomi kita akan meningkat? Kalau bosnya udah berangkat, anggota ikut nih, uang rokok di. Baiklah, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kita serahkan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk memberi pertanyaan kepada paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Pada saat kampanye, Bapak selalu berupaya tentang namanya kartu mau, di mana para pedagang usaha kecil menengah itu akan diberikan modal sebanyak 5 juta ya. Dari mana kira gambaran Bapak dapat ya, sehingga hal itu dapat terselesaikan sesuai apa yang Bapak inginkan? Gitu aja, Pak. Waktu Anda masih tersisa. Waktu Anda masih tersisa. Baik, terima kasih. Kita persilahkan paslon nomor 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara.
Pertanyaan yang memang ditunggu-tunggu nih Pak, karena 5 juta ini kalau dikali-kalikan dengan jumlah yang akan menerima itu miliaran ya. Artinya kalau ditanya hari ini kepada kami uangnya dari mana, kalaulah kepala daerah masih bertanya dari mana uangnya, luar biasa ya Pak. Kita birokrat ya, kita pikir dulu baru kita kerjakan, bukan kita kerjakan dulu Pak baru kita pikir dari mana uangnya nanti Pak ya. Bapak, kalau kami sudah menang kami akan kasih tahu di mana uang itu akan kami cari ya. Kalau sekarang saya kasih tahu nanti Bapak ngikut ya kan. Nah kami kasih 5 juta Bapak kasih 10 juta. Nah makanya inilah yang kami tunggu-tunggu. Pertanyaan ini sangat menarik ya, karena 5 juta itu uang Pak. Kalau dikali 1.000 pedagang saja sudah 5 miliar uangnya. Kalau 3.000 pedagang 15 miliar Pak. Dari mana uangnya? Disitulah digunakan bagaimana hari ini kepala daerah itu harus kreatif Pak cari uang. Jangan mengandalkan yang 1,1 triliun itu. Mati kita. Ya, di pusat banyak uang Pak. Cari bawa ke sini. Di provinsi juga banyak uang. Tapi kalau kita diam di rumah, diam di kantor, habiskan yang 1,1, Rokan Hulu akan semakin lama semakin terpuruk Pak. Makanya kita selalu defisit dan selalu tunda bayar Pak. Besar pasak daripada tiang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Waktu Anda habis. Kami kembalikan kepada paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih ya. Jawaban Bapak itu bagus sekali ya. Niat Bapak itu bagus ya. Tapi Bapak buat suatu keinginan yang tidak didasarkan pada fakta. Kita memberikan, ini contoh dan nyata ya, kami ditinggalin pekerjaan utang hampir 15 miliar untuk biaya anak sekolah ya. Ini kenapa yang lain, daerah lain bisa waktu itu penyelesaiannya, tapi sampai sekarang tidak tuntas. Kita menyelesaikan tidak bisa karena regulasi. Nah oleh karena itu kita jadi pemimpin itu bagus sekali kalau punya niat ya, niat, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang ada kemampuan untuk itu bagus. Nah tapi selama ini sudah banyak masalah yang kami hadapi, peninggalan masa lalu. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa. Masih tersisa. Boleh ditambahkan? Baiklah, terima kasih. Kita kembalikan lagi kepada paslon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih ya moderator. Bapak, abang kita ya nomor urut 1, selalu saya lihat itu berani lebih baik. Itu maksudnya gimana? Kondisi sekarang ini tidak memungkinkan untuk itu. Regulasi banyak. Itu kalau kita lakukan sebentar saja itu kita bisa nggak karuan. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa untuk memberikan pertanyaan. Baiklah, terima kasih. Kita persilahkan paslon nomor 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan memang benar. Karena jadi itu memang harus berani dia. Kalau pemimpin tak berani, tidak usah jadi pemimpin. Pak kuncinya.
Apa? Kita lihat contohnya, nggak usah jauh-jauh. Kalaulah kami jadi bupati saat ini, jalan yang ada dari Ujung Batu sampai Tandun kemarin itu tak selesai apa yang rusak itu, kami jadi bupati akan kami kerjakan. Nggak ada urusan, Pak. Yang penting ada kemauan kita untuk itu, karena yang lewat di sini bukan orang provinsi, tapi orang kabupaten kita, orang rakyat kita yang lewat. Dia jelas bahwasanya apabila kita melaksanakan proyek provinsi pun itu ada namanya sharing budget dan ada juga namanya bengku. Ini tergantung kepada niat pemerintahnya. Ini yang kita lihat. Makanya kami sampaikan kami lebih berani lebih baik karena kami tahu bahwasanya jadi pemimpin itu harus punya keberanian. Kalau nggak punya keberanian nggak usah jadi pemimpin, jadi kepala rumah tangga selesai urus anak bini. Itu aja, nggak susah-susah. Makanya kita harus seperti itu. Kalau yang nantinya kalau menyerempet undang-undang hajar saja, nggak ada masalah. Tapi kalau yang melintang itu tak boleh masuk kita, Pak. Yang seperti Bapak sampaikan tadi. Makanya kami sampaikan apapun sebenarnya yang mau dilakukan untuk masyarakat itu tergantung kemauan kita dan keberanian kita. Itu tujuannya, sehingga kita bisa menolong masyarakat. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita kembalikan kepada paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Berani lebih baik, benar, Mbak. Saya tuh kalau saya itu berani, saya tuh tahun 1975 perang, bunuh perang. Kalau masalah berani memberani, ya. Tapi kita itu ingat peraturan, regulasi kita tidak boleh langgar. Karena hukum itu ada panglima kita. Kita jangan coba-coba melakukan pelanggaran. Kondisi saat sekarang berbeda dengan masa lalu. Bukan hanya berani lebih baik, berani perang pun aku berani, ya. Jadi ini masalahnya bukan masalah berani memberani, tapi kita taat pada aturan, ya. Kita taat pada aturan. Kalau wewenang provinsi jangan coba-coba kita juga melakukannya. Kita sudah ada aturan yang agar semua itu taat pada aturan itu saat ini, ya. Terima kasih, karena itu hal yang sangat prinsip, melakukan sesuatu, ya. Ada ini lebih berbuat baik kepada orang lain itu adalah baik, tetapi lebih baik kalau Anda selamat karena taat pada aturan. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa. Baiklah, terima kasih hadirin dan pemirsa yang ada di rumah. Mari kita beri tepukan yang meriah kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu 2020. Semakin malam semakin hangat debat publik kita pada malam hari ini. Kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu pemaparan closing statement, tetapi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020. Jangan pilih nomor 5, dia tidak baik. Jangan pilih nomor 7, dia tidak melayani masyarakat. Jangan pilih nomor 8, dia sulit untuk berkontribusi. Jangan pilih nomor 7, nomor 8, dia tidak melayani. Jangan sulit untuk berkontribusi. Jangan pilih nomor 8. Jangan pilih nomor 7, nomor 8. Dia melayani masyarakat. Jangan pilih nomor 7, jangan pilih nomor 7. Dia tidak melayani masyarakat, tidak melayani masyarakat. Saya AKBP Taufik Lukman Hidayat
selaku Kapolres Rokan Hulu menghimbau terkait dengan ujaran kebencian agar kita lebih baik. Stop ujaran kebencian dan provokasi isu sara. Meski beda pilihan, kita hindari konflik di antara kita. Jaga persatuan dan kesatuan. Kita jaga Rokan Hulu kondusif, wujudkan pilkada damai, aman, dan sejuk. Bersama kita amankan pilkada tahun 2020 Kabupaten Rokan Hulu. Hai teman pemilih, sudah tahu cara mencoblos di TPS saat masa pandemik sekarang ini? Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan pemilu serentak 2020, ada beberapa tahap yang wajib diketahui oleh teman pemilih. Pertama, saat antrian, teman pemilih wajib jaga jarak per 1. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun sebelum memasuki area TPS. Ketiga, teman pemilih akan diperiksa suhu tubuhnya. Jika suhu tubuh teman pemilih lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka teman pemilih akan diarahkan untuk memilih di dalam bilik khusus yang telah dipersiapkan TPS. Keempat, menyerahkan surat pemberitahuan C pemilih dan KTP ke petugas TPS. Kelima, petugas TPS akan memberikan sarung tangan sekali pakai demi keamanan teman pemilih. 6. Mengisi daftar kehadiran. Ketujuh, menunggu pemanggilan di tempat yang telah disediakan. Ke-8, saat teman pemilih dipanggil, terima surat suara kemudian langsung melakukan tahapan pencoblosan di dalam bilik suara. Ke-9, setelah selesai, masukkan surat suara teman pemilih ke dalam kotak suara. 10. Lepaskan dan buang sarung tangan sekali pakai yang tadi diberikan ke tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. 11. Teman pemilih akan diberikan tinta tetes oleh petugas TPS. Jadi, teman pemilih tidak perlu repot-repot lagi mencelupkan jarinya, serta pastinya supaya tinta lebih steril. Dan yang terakhir, mencuci tangan menggunakan sabun sebelum meninggalkan area TPS. Nah, mudah bukan? Baiklah, hadirin dan pemirsa, selamat datang kembali di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu 2020. Kita berada di sesi terakhir, yaitu sesi pernyataan penutup. Masing-masing calon akan memberikan closing statement atau pernyataan penutup selama 2 menit. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih kepada masyarakat Rokan Hulu. Kita tahu pada tanggal 9 Desember ini kita akan mengadakan pemilihan kepala daerah. Maka jangan lupa datang ke TPS beramai-ramai, karena satu suara adalah sangat berharga untuk menentukan nasib Rokan Hulu ke depan. Maka dari itu kami ajak kepada masyarakat Rokan Hulu, mari datang dan pilih nomor 1 untuk memajukan Rokan Hulu. Kami sampaikan, hartok menang, rakyat senang, pikiran tenang, hati nyaman, perut kenyang, dempet tidak berkurang. Baiklah, kepada seluruh masyarakat Rokan Hulu ya yang nonton bareng juga hari ini, saya akan bacakan pantun dari Pasir ke Pekanbaru, singgah sebentar di Ujung Batu. 9 Desember kita pemilu, jangan lupa coblos nomor 1. Insya Allah bisa memberikan kebaikan untuk Rokan Hulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda masih tersisa. Boleh jika ingin menambahkan.
Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU dan seluruh anggotanya, Bawaslu, kemudian moderator, para dosen, para pemirsa di seluruh Rokan Hulu. Pada malam hari ini kami bersama-sama bertiga telah menyampaikan visi dan misi kepada saudara-saudara kita semua. Kami bertiga pasangannya semua orangnya baik dan sehat, tapi karena kursinya itu hanya 1, sehingga dari 3 inilah dipilih. Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh masyarakat dulu, kami mohon doa restu dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan pasangan nomor urut 2 dapat diridhoi dan diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan memimpin Kabupaten Rokan Hulu yang kita cintai. Terima kasih atas doanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda masih tersisa, boleh ditambahkan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua masyarakat Rokan Hulu, di mana saja berada, yang malam hari ini ikut menyaksikan debat ini. Kita rindu akan Rokan Hulu yang dulu pernah jaya. Kita rindu dengan Rokan Hulu yang sejuk. Kita rindu dengan Rokan Hulu yang begitu meriah dengan keislamannya. Kita rindu dengan Rokan Hulu yang begitu banyak program-program Islamic Center yang kita taja. Kita rindu dengan Rokan Hulu yang begitu menyentuh kepada rakyatnya. Rindu Rokan Hulu yang punya pemimpin begitu peduli dengan rakyatnya. Hari ini saudaraku semua bisa merasakan apa yang kita rasakan di Rokan Hulu yang kita cintai ini. Rokan Hulu ke depan membutuhkan percepatan pembangunan yang begitu drastis agar kita tidak tertinggal terus. Rokan Hulu sudah berhenti, ya, Rokan Hulu terhenti 4 tahun ini dengan begitu banyak defisit, begitu seringnya tunda bayar. Kita perlu pemimpin yang kreatif. Kita perlu pemimpin yang bisa mencari sumber pendapatan. Untuk itu, saudaraku semua, mari ya kita pikirkan baik-baik apa yang harus kita lakukan. Ya, Rokan Hulu milik kita bersama. Rokan Hulu membutuhkan percepatan, bukan Hulu membutuhkan perubahan. Mari 9 Desember 2020 gunakan hak pilih kita, coblos nomor 3. Hafidz Irzal akan datang dengan membawa perubahan. Coblos nomor 3, gaspol. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Boleh saya minta tepuk tangan terakhir yang meriah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020.
Baiklah hadirin dan pemirsa yang ada di rumah. Sini sudah sesi terakhir di debat publik calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020. Kami ingatkan kepada Anda untuk menggunakan hak pilih suara Anda di Pesta Demokrasi 9 Desember 2020. Kami mengingatkan kembali pula untuk menyaksikan debat publik calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu putaran kedua Rabu 2 Desember 2020 ditayangkan langsung dari studio utama United Broadcasting Television UBTV. Saya Pipit Rahayu sebagai moderator undur diri. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan kembalikan ke pembawa acara kita, Vicky. Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Pipit Rahayu MPD, luar biasa. Tentunya buat hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah sudah menyaksikan debat publik calon bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Hulu tahun 2020. Ya, tentunya masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sudah tahu dan semakin yakin siapa yang akan mereka pilih untuk menjadi pemimpin Rokan Hulu untuk 5 tahun ke depan. Dan tentunya jangan lupa untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 dan gunakan hak pilih kita untuk menentukan Kabupaten Rokan Hulu untuk 5 tahun. Dan juga saksikan debat publik calon bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 putaran kedua, tentunya pada 2 Desember 2020. Mohon izin kepada masing-masing calon pasangan calon bupati dan juga wakil bupati ya, tentunya yang akan mengikuti perhelatan pesta demokrasi yang sangat besar sekali di Kabupaten Rokan Hulu ya, tentunya untuk bisa mengambil tempat di depan sebelum saya tutup. Iya, tentunya terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di rumah dan juga para hadirin, para tamu undangan yang ada di studio ya, sama-sama kita saksikan acara dengan lancar, alhamdulillah. Yang pastinya mudah-mudahan Kabupaten Rokan Hulu semakin jaya dan masyarakatnya semakin sejahtera ya. Jalan-jalan ke Pekan Tebih, jangan singgah di Kebun Para. Siapapun nanti yang akan terpilih, mudah-mudahan masyarakat Rokan Hulu semakin sejahtera ya. Oke, kalau begitu pada malam hari ini sekian terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya buat pemirsa yang ada di rumah dan juga para tamu undangan, para hadirin yang ada di studio. Anak belibis di telur dalam, ditangkap orang sambil berjalan. Kasihlah habis hari 6 malam, salah dan silap tolong maafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada masing-masing calon untuk tetap berada di tempat. Dengan mengurangi rasa hormat, kami mintakan kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu, Komisioner KPU, dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk bisa berfoto bersama. Tentunya calon bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Kami persilahkan untuk Ketua KPU dan juga Komisioner KPU dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bawaslu dan juga KPU Kabupaten Rokan Hulu. Dan selanjutnya